Nggak terasa nih Opsiana Podcast sudah mau 4 tahun aja. Kira-kira apa rahasianya agar Opsiana Podcast itu bisa terus konsisten sampai sekarang? Jawabannya ya karena gue pakai Anchor, aplikasi yang memudahkan gue buat nge-podcast, sehingga gue bisa nge-podcast kapan aja dan di mana aja. Tinggal rekam, edit, dan upload semuanya itu udah di satu aplikasi. Oleh karena itu kalian cobain juga pakai Anchor untuk bikin podcast original milik kalian. Citaim Fashion Week adalah salah satu tren dan juga bentuk inovasi terhadap penggunaan public space yang ada di Indonesia. Citaim Fashion Week ini dicetuskan oleh anak-anak Citayam yang memang belakangan lagi booming. Kemudian belakangan Citaim Fashion Week ini diminati oleh orang-orang dari berbagai kalangan yang akhirnya mengikuti Citaim Fashion Week. Dan akhirnya seperti sekarang kondisi Citaim Fashion Week bisa dibilang lumayan ramai, bahkan ada salah satu artikel yang menyebutkan bahwa Citaim Fashion Week ini mulai didaftarkan ke HAKI. Gua nggak akan membahas pro dan kontra dari tren ini, tapi yang pengen gue bahas di sini adalah bagaimana sebuah tren Citaim Fashion Week ini bisa muncul dan viral, dan kemudian kedepannya itu bisa menjadi seperti apa. Gua ada baca di salah satu buku yang membahas tentang storytelling, di mana sebuah tren itu bisa menjadi viral setelah melalui beberapa fase atau melalui beberapa orang yang mengadopsinya. Untuk nama bukunya nanti gue cantumin di deskripsi ya. Jadi sebuah tren itu bisa dikatakan viral setelah melalui beberapa fase atau beberapa orang yang mengadopsi, di mana ada 5 fase atau 5 adopter. Yang pertama itu inovator, itu adalah orang-orang yang menciptakan tren tersebut. Mereka biasanya nggak tahu nih ini bakalan bisa viral atau enggak, tapi mereka terus menciptakan, mereka memberikan inovasi, menciptakan hal-hal baru yang menarik. Kemudian yang kedua adalah early adopter. Nah, ini adalah orang-orang yang memang memiliki influence atau popularitas. Kemudian mereka melihat inovasi yang dilakukan oleh para inovator dan menurut mereka menarik, akhirnya mereka mengadopsinya. Biasanya orang-orang ini adalah para influencer, content creator, dan juga selebgram ya. Pokoknya orang-orang yang memang punya popularitas dan kekuatan lah. Lalu yang ketiga adalah early majority. Nah, early majority ini adalah orang-orang yang mengikuti tren yang dilakukan oleh early adopter. Singkatnya, kalau early adopter ngelakuin, early majority ini adalah orang-orang yang mengikutinya. Which is kalau diambil contoh mereka itu followers dari influencer lah. Lalu yang keempat adalah late majority. Nah, ini tidak jauh berbeda seperti early majority, cuma bedanya dari segi timing aja. Mereka telat mengikuti tren. Telat tapi bukan berarti trennya itu udah lewat. Trennya masih ada tapi bisa dibilang banyak orang yang udah nggak ngikutin lagi. Contohnya sama sih seperti followers para influencer tadi, cuma memang belum kesampaian aja buat ngikutin tren tersebut. Lalu yang terakhir adalah laggard. Nah, laggard ini adalah orang-orang yang mengikuti tren setelah trennya itu beneran udah lewat. Dari kasus Citaim Fashion Week ini ya, udah gue mapping atau udah gue petakan nih kira-kira siapa aja sih yang masuk ke dalam kategori fase tadi atau adopter tadi. Dari inovator dari Citaim Fashion Week ini tentunya adalah anak-anak Citayam yang memang sempat booming. Awalnya itu kan mereka booming bukan karena Citaim Fashion Week, tapi mereka itu booming karena mereka itu bermain ke SCBD. Mereka dari daerah-daerah yang bisa dibilang di luar Jakarta kan. Mereka menempuh jarak yang cukup jauh, lalu mereka sampai ke sana, ke SCBD, dan mulai menggunakan public space sesuka mereka. Lalu setelah mereka bermain dan bisa dibilang cukup naik nama mereka menciptakan sebuah event yang bisa dibilang eventnya belum formal saat itu ya, yaitu event Citaim Fashion Week. Di luar dari popularitas yang udah mereka dapatkan sebelum Citaim Fashion Week, gua rasa ketika mereka membuat Citaim Fashion Week, mereka pun nggak nyangka akan seviral seperti sekarang. Lalu masuklah orang kedua nih, orang-orang yang melihat Citaim Fashion Week ini menarik, kemudian mulai ikutan ke sana.
yaitu para influencer dan juga selebgram yang main ke Citayam Fashion Week. Gua main Twitter dan di sana gue ngeliat beberapa perkembangan dari waktu ke waktu ya. Dimana awalnya memang ketika Citayam Fashion Week ini muncul banyak pujian. Lalu mulai para influencer dan juga konten kreator, lalu selebgram main ke sana juga. Awalnya sih bikin konten, kemudian mereka iseng-iseng ikut Citayam Fashion Week. Dan di situ responnya masih positif. Nah, itu masih fase-fase early adopter. Lalu masuk yang ketiga. Setelah influencer, konten kreator dan selebgram ini udah bikin konten bareng, kemudian ikut Citayam Fashion Week, akhirnya mereka itu memposting konten mereka dan dilihat oleh banyak orang, terutama para followers mereka. Akhirnya para followers mereka ini pergi ke Citayam Fashion Week juga dan mengikuti di sana. Dan yang mengikuti ini bisa dibilang mulai banyak dari berbagai kalangan ya. Dari para model, fotografer, kalangan kelas menengah, kalangan menengah atas, bahkan kelas atas pun banyak yang ngikutin Citayam Fashion Week. Bisa dibilang sekarang itu memang kita masih di tahap early majority, di mana banyak orang dari berbagai kalangan mengikuti tren tersebut. Tapi kalau kita tarik garis ya dari buku yang gue baca tadi, berarti kita sekarang akan masuk ke fase penurunan tren, di mana mulai diawali dengan orang-orang yang bisa dikatakan masih followers, masih pengikut, tapi mereka agak telat nih ngikutin tren dari Citayam Fashion Week. Apalagi diperparah di Twitter itu banyak yang menunjukkan sentimen negatif terhadap early majority tadi yang dikatakan menggusur para inovatornya, yaitu anak-anak Citayam. Respon negatif ini bisa dibilang akan membuat tren ini cepat menurun. Di satu sisi orang-orang yang udah pernah ngikutin, udah pernah ngerasain, ya udah nggak ikutan lagi. Kemudian mungkin akan muncul aturan untuk mengatasi, bisa dibilang, kekacauan yang terjadi, karena kan banyak kemacetan yang terjadi akibat event ini kan, karena kan ini bukan event yang formal juga. Tapi ada orang-orang yang juga termasuk followers yang belum sempat mengikuti tren ini, tapi mereka masih penasaran kan, karena mungkin ada satu dan lain hal, mungkin timingnya belum pas. Ketika ketemu timing yang pas, akhirnya mereka berkunjung ke sana dan coba-coba aja gitu. Tapi kondisinya pun udah nggak seramai early majority tadi. Setelah itu baru masuk ke fase terakhir, yaitu fase laggard, di mana orang-orang mengikuti tren ini ketika tren itu udah lewat. Yang menarik di sini kan tadi gue sempat bahas bahwa Citayam Fashion Week ini didaftarin ke Haki kan. Dan didaftarinnya itu sebagai sebuah hiburan, festival atau expo gitu. Artinya ada kemungkinan bahwa Citayam Fashion Week ini akan menjadi event yang rutin. Jadi meskipun event Citayam Fashion Week ini hype-nya turun, tapi event Citayam Fashion Week ini kemungkinan besar akan dilakukan lagi secara rutin, entah setiap bulan, setiap tahun, tapi secara lebih formal karena kan udah didaftarin nih, apalagi yang daftar itu juga dari perusahaan kan. Dan tentunya kalau ini udah jadi event yang rutin, dibutuhkan orang-orang yang tujuannya itu mengisi event tersebut. Nah, kemungkinan besar orang-orang yang mengisi acara itu adalah orang-orang yang tergolong laggard. Jadi itu dia pemetaan tren Citayam Fashion Week dari awal mereka muncul booming dan kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Terlepas dari pro kontra yang terjadi belakangan terhadap event Citayam Fashion Week ini, menurut gue ini adalah sebuah inovasi yang menarik yang dilakukan oleh orang Indonesia tentunya, dimana bukan cuma menarik tapi juga kreatif. Dan semoga kedepannya itu akan banyak event-event atau mungkin inovasi-inovasi menarik seperti Citayam Fashion Week ini. So kita tunggu aja kedepannya seperti apa. Well, oke, gua rasa itu aja yang pengen gue bahas di episode kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode selanjutnya.